Selamat malam, Gan. Izinkan saya mengungkapkan rahasia terdalam saya. Saya dan istri saya sudah menikah selama 8 tahun. Kami berpacaran dari kelas 2 SMA. Saya termasuk laki-laki beruntung waktu itu karena mendapatkan istri saya yang merupakan primadona sekolah. Istri saya punya sahabat, panggil saja dengan nama samaran Arin. Arin ini kebalikan istri saya. Dia gemuk dan tidak terlalu populer. Tapi Arin klop dengan istri saya karena Arin anak yang seru. Dan Arin sudah dianggap saudara sendiri. Dan di 2 tahun terakhir ini, jujur saya sangat jatuh cinta kepada Arin. 6 tahun lalu saya bekerja di bank. Karena istri saya tidak suka, karena katanya haram, akhirnya saya resign. Dan kami memutuskan untuk membuka usaha online shop sendiri. Dan online shop kami sangat maju pesat. Setelah beberapa tahun, bisnis kami sudah jalan sendiri. Saya dan istri jadi banyak waktu luang. Saya menyalurkan hobi saya berhidroponik sambil jadikan konten ke YouTube sehingga channel saya lumayan besar sekarang dan bisa menghasilkan uang. Sementara istri saya jadi sibuk perawatan ke sana ke sini. Istri saya bilang dia melakukan itu untuk saya karena takut saya selingkuh. Tapi jujur saya tidak suka. Istri saya menghabiskan hampir puluhan juta setiap bulan demi perawatan. Tapi jujur saya takut sekali dengan wajahnya. Wajah istri saya terlihat seperti wanita 1000 wajah yang saya suka lihat kalau jalan-jalan di mall. Bahkan maaf, setiap saya melihat wajah istri saya seperti melihat Lucinta Luna. Saya takut sekali kepada istri saya. Selain itu, setiap minggu istri saya seperti orang sakit. Karena selalu ada suster ke rumah untuk infus istri saya. Kata istri saya itu adalah infus supaya kulitnya bagus. Tapi menurut saya, istri saya jadi pucat. Saya khawatir dengan perawatan yang dilakukannya. Pernah juga bibirnya super bengkak, lalu mukanya juga bengkak. Saya sempat melarang istri saya untuk perawatan berlebihan. Saya bilang dia sudah sangat cantik, tapi istri saya malah marah-marah dan bilang bahwa saya pelit. Saya lelah bertengkar dalam hal itu. Pasti ujung-ujungnya saya yang dibilang pelit dan saya yang salah. Jadi saya biarkan saja dia sesukanya dan saya juga menjalani perasaan sesuka saya dengan mendambakan Arin. Awal kenapa saya bisa cinta kepada Arin adalah 2 tahun yang lalu Arin jadi sering ke rumah kami karena selama pandemi suaminya hanya digaji 50%. Arin mulai jualan makanan. Istri saya selalu membeli dagangan Arin karena katanya kasihan. Jujur Min, Arin ke rumah kami selalu memakai daster. Wajahnya biasa saja tapi terlihat fresh. Badannya tetap gemuk tapi saya lihat dia sehat. Hati saya jadi terpikat kepada Arin. Arin seperti air untuk mata saya yang bisa diibaratkan seperti gurun. Saya sudah memendam perasaan ini selama 2 tahun kepada Arin. Karena saya sangat mencintai Arin, saya mewajibkan istri saya untuk membeli dagangan Arin setiap hari. Dengan alasan sekalian bersedekah saja kepada Arin dan istri saya setuju. Karena walaupun bisnis online shop kami sedang sepi selama pandemi, tapi uang dari YouTube saya cukup membantu. Setiap ada Arin ke rumah, saya sangat bahagia. Bahkan suara motornya saja sudah saya bisa dengar dari kejauhan. Jantung saya dagdikduk ketika ada Arin ke rumah. Rasanya perasaan yang sudah lama saya tidak rasakan ini kembali hidup, dan saya merasakannya kepada Arin. Tapi sayang, saya tidak bisa ngobrol banyak dengan Arin setiap Arin ke rumah. Karena kalau saya ikut nimbrung ngobrol dengan istri dan Arin, istri saya suka mengusir saya. Katanya cowok jangan kepo. Padahal saya bukan kepo, saya hanya ingin dekat dengan Arin. Arin sendiri cuek kepada saya. Dia menyapa saya seperlunya, itu pun hanya pamit pulang. Jujur, setiap hari rasa saya untuk Arin semakin besar. Bahkan saya menghayal membangun rumah tangga bersama Arin, karena Arin orangnya seru. 2 tahun ini saya sangat tersiksa. Selain karena mencintai Arin, istri saya setiap bulan mukanya semakin aneh. Saya jadi takut melihatnya. Berhubungan badan pun jadi tak selera. Kalau mau berhubungan badan, saya selalu membayangkan wajah Arin. Saya sangat merasa bersalah kepada istri saya. Ini adalah rahasia terdalam saya selama 2 tahun ini.